Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 25. Tapi pintunya tetap dibuka ya Ustadz? Pinta Naina sambil meremas kedua tangannya. Fatir yang mendengar itu pun mengerit heran. Kenapa pintunya harus dibuka? Kalaupun ditutup juga tidak akan menjadi masalah. Sebab mereka sudah halal dalam satu ruangan. Bahkan lebih dari itu pun siapa yang akan melarangnya? Itu yang ada di pikiran Fatir. Tapi ia mengiyakan saja sebab ia paham bila Naina masih trauma dengan lelaki, walaupun bersama suaminya sekalipun. Saat Naina melihat Fatir mengiyakan permintaannya, barulah ia mau duduk di ranjang itu, dengan sedikit memberi jarak aman untuk mereka. Fatir yang melihat itu merasa gemas, ia ingin sekali menarik Naina dan mengecup seluruh wajahnya. Tapi tidak ia lakukan, sebab bila ia memaksanya, yang ada Naina akan lepas kontrol lagi. Dan ya, saat ini bukan waktunya yang tepat untuk bermesraan dengan Naina, tapi membahas pernikahan yang mendadak ini. Dek, Fatir memanggil Naina yang saat ini sedang menunduk sembari meremas tangannya. Fatir pun lekas mengambil tangan Naina untuk ia genggam. Naina yang ditarik tangannya secara spontan melepaskan pautan tangan mereka, tapi Fatir tak mengizinkannya. Ia malah semakin mengeratkan genggaman tangan itu. Ustadz lepas, ini nggak baik, takut dilihat sama orang lain, tuturnya. Memang siapa yang melarangnya, Dek? Bahkan saat saya mengecup seperti ini juga, nggak akan ada yang melarangnya kok. Sahut Fatir yang mengecup telapak tangan Naina dengan senyum lebarnya. Ustadz! Bakik Naina yang menarik tangannya dengan sedikit kuat. Dan alhamdulillahnya, pautan tangan mereka bisa ia lepaskan. Iya, Dek. Goda Fatir yang berniat bercanda terlebih dahulu. Ia ingin menciptakan suasana yang nyaman untuk Naina sebelum mereka berbicara serius. Katanya Ustadz mau bicara. Tapi kok malah kayak gini sih? Protes Naina dengan cemberut. Loh, dari tadi juga saya sudah berbicara, Dek. Lah memang saya patung apa yang sudah dari tadi diem mulu? Sahutnya dengan menahan tawanya, begitu melihat Naina yang merenggut kesal. Ustadz mah, cicit Naina dengan nada manjanya. Ia seakan lupa bila beberapa waktu lalu ia sempat kehilangan kendali dalam dirinya. Kenapa sih sayangnya mas? Fatir semakin gencar saja menggoda Naina. Nggak boleh sayang-sayangan, nanti dosa. Sahut Naina yang wajahnya mulai memerah karena tersipu malu akan panggilan sayang dari sang cinta pertamanya itu. Loh, itu kenapa mukanya memerah? Tanya Fatir yang berpura-pura tidak tahu. Mana ada ya, muka Nana memang seperti ini. Elak Naina yang tak mau mengakuinya. Masa? Coba mas lihat. Ujarnya yang seakan-akan bersiap untuk membuka cara Naina. Ustadz, nggak boleh, dosa tahu. Ucap Naina yang langsung bergerak menjauh dari sang suami. Kok manggilnya masih Ustadz sih? Kan aturan manggilnya itu mas, sayang, atau abi juga boleh. Fatir berpura-pura protes saat Naina masih memanggil dirinya dengan sebutan Ustadz. Nggak mau enakan juga Ustadz saja. Bantah Naina dengan entengnya. Fatir yang mendengar bantahan Naina hanya bisa menghela nafasnya. Ia tak mungkin memaksa Naina sebab itu akan semakin memperburuk psikis mentalnya. Ya sudahlah, terserah kamu saja, Dek. Ucap Fatir yang berpura-pura merajut pada Naina. Naina yang mendengar itu hanya tergigit-geli, tanpa Naina sadari bahwa dirinya sudah mulai terbiasa dengan kehadiran pria asing yang ada sekamar dengannya. Ia merasa nyaman dan nyaman akan situasi yang ada saat ini. Fatir diam-diam menghembuskan nafas leganya, sebab Naina sudah bisa tertawa lagi. Dek, masih ingin bercerita boleh nggak? Tanya Fatir pada Naina. Tanpa diminta, Fatir malah merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur Naina. Sementara Naina melihat itu seketika melototkan matanya. Saat Naina akan melayangkan protesnya, Fatir lebih dulu menarik tangan sehingga Naina terjatuh di atas kasur yang sama dengan sang suami berada. Ustadz, protes Naina yang bersiap akan bangun lagi. Tapi sebelum itu terjadi, lagi-lagi Fatir menarik tangannya dan memeluk dirinya dengan erat. Saya mohon Dek, sebentar saja. Saya butuh pelukanmu sebentar saja. Pinta Fatir yang menaruh wajahnya di tekuk leher Naina yang tertutup hijab besarnya. Ia menghirup wangi feminin milik Naina yang membuat hatinya tenang. Naina yang dipeluk seperti itu seketika menegang. Fatir yang merasakan itu pun terkekeh saat merasakan tubuh Naina yang mendadak menjadi kaku. Tenang Dek, rileks saja. Mas nggak makan kok, soalnya sebelum kesini tadi Mas sudah mampir ke warteg, jadi masih kenyang. Candanya. Tapi Naina tak menyahuti ucapan Fatir. Entah kenapa ia merasa mengantuk saat direkap oleh sang suami.
hingga tanpa sadar ia mulai menutup matanya saat merasakan lelusan di punggungnya itu. "Dek," panggil Fatir yang tak mendengar sahutan dari Naina. "Dek," panggil sekali lagi, tapi tetap saja Naina tak menyahutinya. Akhirnya ia menengok ke arah Naina dan mendapatkan Naina sudah tertidur pulas dalam dekapannya itu. Pantas saja, tak panggil-panggil gak nyautin, ternyata tidur toh. Gumam Fatir yang terkekeh. Ia pun memeramkan matanya sebentar. Ia juga merasa lelah akibat dari perjalanan dan juga semua yang terjadi serba mendadak itu. Sampai harus mengurus tenaga dan pikirannya itu. Tapi baru saja ia memejamkan matanya. Tiba-tiba pintu diketuk oleh Pak Iman yang menyaksikan bila Naina sedang tertidur dalam dekapan sang suami. Hingga tanpa sadar ia pun tersenyum. "Nak," panggil Pak Iman yang melihat Fatir membuka matanya. "Abah ganggu ya?" Lanjutnya yang merasa tak enak sebab mengganggu istirahat sang menantu. "Boten bah, abah boten ganggu kok," sahutnya. Dengan pelan-pelan ia melepaskan tangannya yang mulai terasa kebas. Setelah berhasil memindahkan Naina, ia pun menyelimuti Naina dan juga menaruh bantal di sisi lain Naina. Pak Iman yang melihat itu merasa terharu. Ia rasa ia tak salah menerima pinangan mendadak itu. "Ada apa bah?" tanya Fatir begitu ia sampai di hadapan ayah mertuanya yang baru. "Kita ke depan dulu yuk, ada yang ingin abah bicarakan sama kamu," ajak Pak Iman pada menantunya itu. "Tapi bah," ucap Fatir terputus saat melihat wajah Naina. "Nana biar dijaga sama uminya nak," timbal Pak Iman yang seakan mengerti kerisauan sang menantu. "Baiklah bah." Dengan pasrah Fatir mengikuti langkah Pak Iman yang menuju ruang tamu, di mana Pak Yai dan Bu Yai berada. "Gimana dir keadaan Naina?" tanya Pak Yai Farid begitu melihat Fatir sudah duduk di antara mereka. "Alhamdulillah Pi, Naina sudah tertidur, mungkin efek kelelahan tadi," jawab Fatir yang memberitahukan kondisi Naina saat ini. "Alhamdulillah," ucap semua orang dengan serentak. "Terima kasih nak, sudah bisa menerima dan menenangkan Naina anak abah," ungkapnya, yang merasa berhutang budi pada menantunya itu. "Sudah kewajiban saya bah, menerima semua yang ada dalam diri istri saya. Insya Allah saya ridho dan ikhlas menerima semua kekurangan dalam diri Naina," tutur Fatir dengan gamblang dan meyakinkan. Akhirnya mereka berempat mengobrol sampai lupa waktu dan tak terasa waktu maghrib sudah tiba. "Pak Yai dan Bu Yai, mohon untuk makan malam sekalian di sini," pinta Pak Iman pada tamunya. "Gimana mah?" tanya Pak Yai Farid pada sang istri untuk meminta pendapatnya. "Uma terserah Abi aja. Uma manut kok. Makan di angkringan juga Uma mah siap," canda Bu Yai Farah. "Wah, boleh juga tuh ide mah. Kita kan jarang banget makan di sana," sahut Pak Yai Farid yang menganggap serius perkataan sang istri. "Gimana Pak Iman kalau kita makan di luar saja?" "Tenang, menantu bapak ini akan bayar kok," ucap Pak Yai Farid yang melihat wajah melongo nganga mantan menantu. Ia pun menjadi terkekeh akibat ulahnya itu. "Enggak usah, baiklah. Fatir yang akan mentraktir semuanya. Anggap saja ini ucapan terima kasih Fatir pada semuanya yang sudah membantu dan merestui pernikahan mendadak ini," timpal Fatir yang menyambar perkataan Pak Iman. "Tapi nak," bantah Pak Iman yang merasa tak enak hati. "Enggak apa-apa, Pak Iman, menantu Anda kaya kok. Jadi dia nggak mungkin kekurangan keuangan hanya dengan mentraktir kita," canda Pak Yai Farid. Fatir yang mendengar candaan sang mantan mertua hanya bisa mendengus kesal. Tetapi setelah itu ia tersenyum mengingat semua kebaikan yang ia terima dari Pak Yai Farid. "Insya Allah, Naina nggak akan kekurangan bah," timbal Fatir. Pak Iman hanya bisa menghembuskan nafasnya saja saat menyetujui bujukan dari Pak Yai Farid. Saat ini mereka sekeluarga sedang berada di dalam mobil Fatir untuk mencari makanan khas kota es itu. Dengan Fatir yang mengemudi, Pak Yai yang duduk di sebelahnya, dan bagian perempuan di tempat kedua, dan terakhir Pak Iman yang duduk sendirian di bagian kursi belakang. "Kita mau kemana Mi?" tanya Naina yang kebingungan. "Cari makan," sahut Fatir yang cueknya. Ia tetap fokus dengan kemudinya. Naina yang mendengar itu menjadi geram. Rasanya ia ingin menjambak rambut ustadznya itu yang merasa dirinya sok keren dan sok tampan itu. Yang pada kenyataannya memang Ustadz Fatir gantengnya Masya Allah. "Kenapa? Jangan menggerutu dalam hati, itu gak baik buat kamu," celutuk Fatir yang seakan tahu isi pikiran Naina. "Anda seperti sudah beralih profesi menjadi paranormal ya Ustadz," sindir Naina dengan sinis. "Dan kamu sudah tahu kan dek,
Hukumnya manusia menjadi paranormal atau apapun itu yang berhubungan dengan yang bersekutu dengan jin. Saud Fatir yang menjawab sindiran Naina dengan santainya. Lalu, kenapa Ustadz bisa tahu kalau saya sedang menggerutu tentang Anda? Tanya Naina dengan menaikkan alisnya sebelah. Sebab itu sudah terlihat jelas tulisannya di dahimu. Saud Fatir dengan santai. Sontak saja Naina mengambil ponselnya, membuka aplikasi kamera dan mengarahkan kameranya ke wajah yang tertutup cadar itu. Mana, nggak ada tuh, ucap Naina dengan polosnya. Sontak saja semua orang tertawa saat melihat tingkah polos Naina yang dikelabui oleh suaminya itu. Ustadz nipu Nana ya? Bekik Naina yang bersiap untuk menjabak rambut Fatir. Untung saja Bu Umayyah dengan sigap menarik tangan Naina. Bila tidak, Naina akan benar-benar menjambak rambut Fatir. Loh, saya nggak nipu kamu loh. Memang ada tulisannya kok, tapi cuma saya saja yang dapat lihatnya. Elak Fatir yang merasa senang membuat istri barunya itu merenggut kesal karena kejahilannya itu. Lihat aja pembalasan Nana nanti. Ancam Naina pada Fatir. Aduh, saya jadi semakin gemes deh sama kamu, Dek. Goda Fatir yang tertawa dengan senangnya. Ustadz, Umi lihat Ustadznya nakal. Aduh Naina pada Uminya itu. Ya, nanti Umi jewer telinganya ya. Bujuk Umayyah pada Naina. Naina yang mendengar itu hanya mendengus kesal. Sambil menyadarkan badannya, ia memalingkan wajahnya ke arah jendela dengan mata yang berkaca-kaca. Fatir yang melihat itu menjadi meringis. Ia merasa bersalah membuat Naina kesal dan marah. Ia takut bila kumat lagi dan menjadi tak terkontrol lagi. Maaf ya Zauzati, Mas gak akan mengulainya lagi deh. Ringis Fatir yang mendengar isakan dari bibir Naina. Ia tak menyangka bila kejahilannya akan berujung membuat Naina menangis seperti itu. Naina hanya diam dan tak menyahuti perkataan Fatir, dan Fatir tak tahu harus apa. Sementara semua orang menjadi diam, mereka juga merasa bersalah sebab ikut menertawakan tingkah konyol Naina tadi. Nak, gak baik lo marah sama suami, bujuk Pak Iman dari belakang. Suaminya macam apa yang tega membuat istrinya menangis? Sahut Naina dan Fatir yang mendengar penuturan Naina lagi-lagi dibuat meringis. Sungguh ia tak menyangka bila kejadiannya akan seperti ini. Aturan ia bisa menjaga lisannya untuk tidak menyakiti istrinya yang sedang sensitif itu. Sesal Fatir. Zauzatiku, cintaku, istri solehahnya Mas Fatir. Mas minta maaf ya, jangan marah lagi. Atau Naina mau beli apa? Insya Allah Mas turuti deh. Bujuk Fatir dengan nada lirih. Mau abaya dari toko X? Ucap Naina dengan ketus. Masya Allah nak, itu mahal loh. Sahut Bu Umayyah yang merasa syok. Tak apa Bu, orang pemilik tokonya ada di sini kok. Ucap Bunyai Farah dengan senyum. Siapa pemiliknya Bunyai? Biar saya bisa minta diskon sama dia Bunyai. Tutur Naina dengan semangat. Fatir yang mendengar semangat istrinya menjadi penasaran. Seperti apa Naina bila mengetahui bila tokonya yang ia maksud ternyata milik suaminya. Tuh, milik suamimu Dok. Jawab Bunyai Farah yang menunjuk Fatir dengan jempolnya. Masya Allah, ternyata milik Pak Ustadz. Kalau tahu itu, Nana nggak akan suka lagi. Nana akan bawa semuanya biar bangkrut sekalian. Sahutnya yang ternyata ia masih sedikit dendam. Nah, abang nggak pernah ngajarin seperti itu loh ya. Tegur Pak Iman dengan tegas. Naina yang mendengar itu menjadi meringis. Bersambung, lanjut di bab 26 ya.